Halo Sobat Biologi, apakah kamu pernah mendengar istilah keanekaragaman hayati? Semua jenis tumbuhan, hewan maupun kekayaan alam yang biasa kamu temui, kamu konsumsi ataupun kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu bentuk keanekaragaman hayati. Istilah keanekaragaman hayati pertama kali dikenalkan oleh Thomas Lovejoy pada tahun 1980. Pada saat itu, keanekaragaman hayati disebutkan dalam versi panjangnya, yaitu Biological Diversity, yang kemudian disingkat menjadi Biodiversity. Lalu, apa itu pengertian keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya, serta proses ekosistem dan ekologi di suatu tempat. Tingkatan keanekaragaman hayati meliputi 3, yaitu tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Jika kamu mengamati teman-teman atau masyarakat di lingkungan rumahmu, pasti kamu akan menemukan beberapa perbedaan pada ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh masing-masing orang, bukan? Kamu akan menemukan orang dengan warna kulit, bentuk mata, jenis rambut, dan warna mata yang berbeda-beda. Hal itu menunjukkan bahwa di antara manusia terdapat keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman genetik merupakan total informasi genetik yang ada di dalam individu-individu anggota dari populasi makhluk hidup tertentu, seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan manusia. Keanekaragaman gen menunjukkan adanya variasi susunan gen pada individu-individu sejenis. Gen-gen tersebut mengekspresikan berbagai variasi dari satu jenis makhluk hidup, seperti tampilan pada warna mahkota bunga, ukuran daun, tinggi pohon, dan sebagainya. Contohnya adalah pada bunga Kamboja Jepang ini. Sekilas tampak mirip, namun terdapat perbedaan warna dan corak pada mahkota bunganya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh keanekaragaman genetik. Ciri-ciri keanekaragaman hayati tingkat gen yakni memiliki nama ilmiah yang sama, memiliki perbedaan morfologi, dan memiliki variasi. Contohnya adalah pada mangga atau Mangifera indica. Beberapa varietas mangga antara lain yaitu mangga mana lagi, mangga golek, mangga gedong, mangga cengkir, dan mangga arum manis. Lalu pada salak atau Salaka edulis, yakni salak Bali, salak pondoh, dan salak condet. Pada keanekaragaman genetik pada hewan, contohnya adalah pada kucing atau Felis catus. Beberapa ras pada kucing antara lain adalah kucing Angora, kucing Persia, kucing Sphinx, dan sebagainya. Lalu pada anjing atau Canis familiaris, spesies atau jenis adalah individu yang memiliki persamaan secara morfologis, anatomis, dan fisiologis. Keanekaragaman hayati tingkat spesies menunjukkan keanekaragaman yang terdapat pada berbagai spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau famili yang sama. Contoh keanekaragaman spesies pada tumbuhan tingkat genus adalah pada genus Saperola, yaitu belimbing manis dan belimbing ulu. Lalu pada genus Artocarpus, buah sukun, kui, dan nangka. Pada tingkat famili, contohnya adalah pada famili Araceae, yaitu kelapa, aren, pinang, dan kelapa sawit. Pada famili Zingiberaceae terdapat kunyit dan jahe. Lalu pada famili Poaceae terdapat padi, jagung, dan alang-alang. Sementara pada tingkat genus pada hewan diantaranya genus Panthera dan
Pada tingkat famili, terdapat famili Felidae. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem merupakan keanekaragaman yang terjadi karena perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis menyebabkan perbedaan iklim. Selanjutnya, perbedaan iklim menyebabkan terjadinya perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Keanekaragaman jenis-jenis flora dan fauna yang menempati suatu daerah akan membentuk ekosistem yang berbeda. Contohnya adalah pada ekosistem gurun dan ekosistem hutan hujan tropis. Kedua ekosistem ini terletak di wilayah geografis yang berbeda dan memiliki flora fauna yang berbeda pula. Contoh ekosistem diantaranya adalah ekosistem hutan konifer. Hutan konifer merupakan ekosistem yang didominasi oleh tumbuhan yang berdaun seperti jarum, misalnya pinus atau cemara. Salah satu hewan yang hidup di daerah ini adalah beruang. Selanjutnya adalah ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput merupakan ekosistem yang didominasi oleh rumput-rumputan. Ekosistem padang rumput terdapat di wilayah kering pada ketinggian sekitar 4.000 mtpl. Hewan-hewan yang hidup di ekosistem ini adalah mamalia besar, karnivora, dan herbivora. Lalu ekosistem pantai. Ekosistem pantai merupakan ekosistem yang terdapat di daerah pantai. Ekosistem ini didominasi oleh formasi Vescapre dan Barringtonia yang membentuk verdu atau pohon. Hewan-hewan yang hidup di ekosistem ini diantaranya adalah serangga, burung pantai, dan kepiting. Lalu ekosistem hutan mangrove atau hutan bakau. Hutan mangrove merupakan hutan pantai yang airnya naik pada saat air pasang dan turun pada air surut. Mangrove ditemukan di daerah pesisir tropis dan subtropis di seluruh dunia. Bioma adalah ekosistem dalam skala luas yang memiliki ciri lingkungan spesifik dan organisme dominan tertentu. Di dunia ini terdapat 7 bioma, diantaranya bioma padang rumput, bioma gurun, savana, tundra, taiga, hutan hujan tropis, dan hutan gugur. Demikianlah video pembahasan mengenai tingkatan keanekaragaman hayati. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye!